Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah refleksi aksi nyata dari modul 3.3.A.10. Selamat menyaksikan. Refleksi aksi nyata Untas Mading Sansaka unjuk kreativitas majalah dinding SDN Kemasan 1 Surakarta oleh CGP Yulia Bayu Maharani Angkatan 4 Kota Surakarta. Mengingat kembali filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Atas dasar filosofi tersebut, mendorong saya untuk menggali bakat, minat, dan potensi murid sebagai kekuatan kodrat yang dimiliki anak-anak, sehingga muncul ide untuk menyusun program sekolah Untas Mading Sansaka. Dengan program ini, diharapkan murid akan dapat menyampaikan ide-idenya, bakat, potensi yang ada pada diri mereka, atau voice. Kemudian murid dapat memilih sendiri bidang apa yang mereka pilih untuk dapat disajikan dalam program tersebut, atau choice. Untuk selanjutnya dapat mengelolanya sehingga akan muncul kepemilikan atau ownership oleh murid. Murid pun perlu mendapatkan kesempatan untuk menjadi pengelola utama dalam kegiatan sekolah agar terwujudlah social agency. Banyaknya murid yang memiliki bakat, minat, dan potensi yang beragam dalam seni dan karya, maka diharapkan program ini akan menjadi wadah yang tepat untuk murid menyalurkan kreativitasnya. Alasan CGP melakukan aksi nyata ini adalah SDN Kemasan 1 Surakarta memiliki beberapa mading sekolah yang terpasang di luar kelas, namun dalam pemanfaatannya kurang termaksimalkan. Terlebih 2 tahun belakangan ini semenjak COVID-19 melanda Indonesia. Dengan program kokurikuler Untas Mading Sansaka ini diharapkan terwujudlah social agency pada murid SDN Kemasan 1 Surakarta. Di sini dapat dilihat langkah-langkah pelaksanaannya. Yang pertama adalah murid bercurah pendapat dalam merencanakan program, waktu pelaksanaan program, serta kepanitiaan, atau ini merupakan tahap voice. Kemudian murid menentukan atau memilih karya, konten, tema yang disajikan serta mereka berkoordinasi dengan komunitas kelas maupun antar kelas. Tahap ini dinamakan choice. Dilanjutkan dengan murid mengurus mading atau mengelola karya murid-murid SDN Kemasan 1 sesuai peran mereka masing-masing. Nah, ini dinamakan tahap ownership. Peran guru di sini sebagai pendamping murid dalam mengelola mading Sansaka tersebut. Bisa dilihat pada foto tersebut ya. Selanjutnya langkah pelaksanaan berikutnya adalah guru kelas bersama guru mapel serta murid melakukan kolaborasi di mana murid diberikan wadah untuk pertemuan rutin membahas program dan kelanjutannya. Kemudian tidak menutup kemungkinan jika sewaktu-waktu bisa bekerja sama atau menjalin kemitraan dengan pihak luar sekolah yang tentunya melalui pendampingan pihak sekolah, baik kepala sekolah atau guru maupun tenaga kependidikan. Di situ dapat dilihat bahwa guru kelas, guru mapel, serta murid melakukan kolaborasi. Selanjutnya dapat dilihat pula pada gambar tersebut bahwa guru mapel, guru kelas, dan pengurus mading Sansaka mengumpulkan karya murid melalui pesantren kilat maupun pembelajaran di luar kelas. Nah, selanjutnya di langkah pelaksanaan berikutnya adalah seluruh kegiatan serta pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab murid. Guru hanya berperan sebagai pendamping saja. Selanjutnya, hasil aksi nyata dari Untas Mading Sansaka ini adalah yang pertama, murid mendapatkan wadah dalam menyalurkan bakat, minat maupun potensinya. Selain itu, tumbuh rasa percaya diri pada murid, tertanamkan profil pelajar Pancasila, yakni mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, serta beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mampu menguatkan interaksi sosial antar siswa secara positif, arif, dan bijaksana, baik dalam komunitas kelas, antar kelas, maupun sekolah. Hasil yang luar biasa dari program ini yakni tumbuhnya kepemimpinan murid yang mencakup voice, choice, dan ownership. Nah,
Perasaan saya sebagai CGP yang melaksanakan aksi nyata ini adalah lega, senang, bersemangat dan merasa tertantang untuk senantiasa menumbuh kembangkan kepemimpinan murid karena program yang berdampak pada murid serta menumbuh kembangkan kepemimpinan murid ini tentunya dapat membekali murid dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sehingga menuntun murid dalam mencapai kebahagiaan mereka setinggi-tingginya. Kemudian pembelajaran yang saya dapat dari aksi nyata ini adalah penumbuh kembangan kepemimpinan murid akan lebih efektif jika kita sebagai guru mampu menempatkan posisi kontrol kita dengan tepat. Selain itu, pengoptimalan aset yang ada di sekolah dalam mensukseskan program sekolah sangatlah penting. Hal tersebut tidak lepas dari budaya positif dari setiap komponen dalam berkolaborasi dan berinteraksi sosial secara positif pada program sekolah tersebut. Selanjutnya, penerapan ke depan atau future. Sebagai tindak lanjut kegiatan ini, guru akan mendampingi murid dalam kegiatan evaluasi serta refleksi terhadap program sekolah ini. Setiap 1 bulan sekali diadakan evaluasi program mading. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan saran, pendapat, atau respon murid SDN kemasan 1, guru, serta warga sekolah lainnya terhadap pelaksanaan program mading Sansaka ini, baik melalui Google Form, juga diperkuat dengan mengadakan diskusi atau wawancara secara informal dari murid masing-masing kelas. Data yang dikumpulkan yakni kelebihan dari Mading Sansaka, saran dan harapan atau hal yang diinginkan terhadap program ini sehingga program ini dapat berjalan lebih optimal lagi. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.